Bagaimana satu minggu sudah berlalu? Apakah anak-anak bersukacita? Wah, pastinya bersukacita. Hari ini kita ketemu lagi Rabu spesial. Kita siapkan hati kita, mau memuji nama Tuhan dan juga mau mendengarkan firman Tuhan dari Mister-Misnya. Sebelum kita memulai Rabu spesial kita hari ini anak-anak, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita lipat tangan kita untuk mata kita. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan satu minggu kami sudah melewati Tuhan. Dan hari ini Tuhan, di pagi hari ini kami mau bernyanyi, menari buat Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian yang kami nyanyikan Tuhan, sekalipun kami di rumah masing-masing, kami tetap merasakan sukacitamu ada di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, kami undang Roh Kudus-Mu hadir di hati kami, juga di rumah kami masing-masing. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak yang percaya katakan, amin. Yuk anak-anak yang di rumah kita semuanya berdiri. Yang di rumah maupun yang ada di jalan untuk mami papinya, kita mau nyanyikan pujian hari ini. Kita akan bersukacita. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Katakan dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, oh sukacitaku, oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya ku berharap, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, dia sumber kehidupanku. Pam 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 pam. Yuk semuanya menari buat Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus senang melihat anak-anak yang di rumah. Yuk semuanya berdiri. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Katakan, padanya, padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, dia sumber kehidupanku. Lagi. Papa. Yeay, beri kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Yuk anak-anak yang di rumah, kita siapkan hati kita sebelum kita memulai untuk pembelajaran jarak jauh dari rumah. Yuk semuanya buka hati. Katakan sama Tuhan, Romo yang hidup. Romo yang hidup, penuhiku
mengalir dalam. Ku katakan jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu. Dalam naunganmu katakan ku buka hati, hati untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertai. Katakan yang menyertaiku, yang menyertai. Katakan ku buka hati, untuk jamahanmu. Berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altarmu menyembahmu. Shalom anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari yang berbahagia ini kita kembali ketemu lagi di Sarapan Surgawi Rabu Spesial. Hari ini kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk tuntunan dan penyertaan kepada setiap kami. Hingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami, belajar hari ini Bapa, kami mau bersama-sama mendengarkan firman-Mu Bapa. Siapkan hati dan pikiran kami Bapa, agar setiap firman yang kami dengar dapat tertanam di hati dan pikiran kami, dan dapat kami lakukan itu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Anak-anakku sekalian, bulan Agustus adalah bulan yang sangat bersejarah. Bersejarah bagi siapa? Bagi bangsa Indonesia, bagi kita semua. Di mana di bulan Agustus kita menemukan momen di mana Indonesia merdeka. Di tahun 2021 ini Indonesia merdeka sudah yang ke-76 tahun. Nah, kemerdekaan itu apa sih? Apa sih arti merdeka? Merdeka berarti bebas. Terlepas, bebas dari apa? Bebas dari penjajahan atau keterikatan dengan bangsa lain yang menjajah Indonesia. Seperti waktu itu bangsa Belanda, Portugis yang menjajah di Indonesia. Tetapi kita sudah bebas, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Oleh sebab itu, mari kita sambut kemerdekaan ini dengan antusias, dengan penuh semangat. Dan kita mau mengisi kemerdekaan kita dengan hal-hal yang baik. Ternyata di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan pun kita disebut sebagai anak-anak Tuhan yang telah dimerdekakan. Dimerdekakan oleh apa? Dimerdekakan oleh dosa. Nah, Rasul Paulus menekankan bahwa dahulunya kita adalah hamba dosa yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya. Berarti kita mengingat kembali ke masa lampau. Ternyata nenek moyang kita jatuh ke dalam dosa sehingga kita terbelenggu oleh ikatan dosa. Tetapi karena kasih karunia-Nya Allah Bapa kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus,
datang ke dunia ini, mati di kayu salib, menebus setiap dosa kita, sehingga dikatakan bahwa kita telah dimerdekakan oleh dosa. Tetapi yang menjadi pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mengisi kemerdekaan yang telah Kristus berikan kepada setiap kita. Apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan kita sebagai orang yang telah dimerdekakan? Maka dari itu firman Tuhan hari ini dengan tema cara hidup orang yang telah dimerdekakan. Bagaimana sih cara hidup orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus? Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Pertama Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Pertama Petrus 2 ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Apa sih yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Anak-anakku, perhatikan baik-baik firman Tuhannya. Firman Tuhan di sini mau mengajarkan kita bagaimana sikap kita, bagaimana cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus. Yang pertama, cara hidupnya adalah merdeka dari jajahan. Kita baca sama-sama ayatnya yang ke-11. Saudara-saudaraku yang kukasihi, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Apa hubungannya dengan penjajahan? Kalau minggu lalu kan kita sudah mendengarkan bagaimana kita itu tidak boleh dijajah oleh apa? Ambisi, keserakaan, kebiasaan buruk, dan hawa nafsu rakus. Karena apa? Karena semuanya itu adalah perbuatan daging. Kalau kita baca di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, terus apa lagi? Pencederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain-lain sebagainya. Berarti di sini kita tidak boleh lagi dijajah oleh kebiasaan buruk atau keinginan daging. Di ayat 11 kan jelas, di situ dikatakan bahwa kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging. Yang seperti sudah kita dengar minggu lalu. Kita tidak boleh berambisi, kita tidak boleh memiliki hawa nafsu yang rakus. Atau seperti yang tadi dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21 tadi. Tidak boleh ada keinginan-keinginan daging. Tidak boleh ada roh kebencian, kemarahan. Tetapi itu sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, seharusnya itu tidak boleh kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Makanya diingatkan kepada kita, seharusnya yang ada di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan adalah buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan. Nah, itulah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, sehingga kita terlepas dari dosa itu, sehingga kita terlepas dari keinginan-keinginan daging kita. Karena ada roh Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu pentingnya kita membaca Alkitab, merenungkannya, dan melakukannya di dalam setiap kehidupan kita. Apakah anak-anak sekalian sudah melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita sebagai anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, mari kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging kita, sehingga di dalam setiap kehidupan kita tidak lagi marah-marah, tetapi kita mau melakukan buah-buah roh di dalam setiap kehidupan kita. Yang kedua adalah menjadi anak Tuhan yang baik. Menjadi anak Tuhan yang baik. Di dalam ayatnya yang ke-12 di situ mengatakan, milikilah cara hidup yang baik
di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Berarti kita harus melakukan perbuatan baik. Orang yang sudah dimerdekakan berarti kita meninggalkan perbuatan jahat dan harus melakukan perbuatan yang baik. Perbuatan baik itu berarti seperti apa? Di firman ini mengatakan bahwa di dalam lingkungan kita, di ruang lingkup kita, baik itu di dalam keluarga, di dalam kehidupan bertetangga, kita harus memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang santun, sehingga orang akan melihat kita sebagai firman Tuhan yang hidup, melihat kita dari perbuatan kita. Mungkin mereka tidak mengenal Kristus, tetapi mereka melihat kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka mereka pun secara tidak langsung percaya bahwa Kristus ada di dalam kehidupan kita, dan mereka percaya bahwa benar engkau adalah anak Tuhan. Maka daripada itu, di dalam setiap aspek kehidupan kita harus memperhatikan sikap kita, baik itu tutur kata kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, kebiasaan kita. Kita harus melakukannya sesuai dengan firman Tuhan, yaitu kita mau melakukan perbuatan baik di setiap lingkungan kehidupan kita, di dalam keluarga kita dan di dalam lingkungan bertetangga kita, bahkan kepada teman-teman kita pun, saudara-saudara kita pun, kita harus berbuat baik. Itu menandakan bahwa kita telah hidup dimerdekakan oleh Tuhan, melakukan perbuatan baik di dalam setiap kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Yang ketiga, menjadi anak Tuhan yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada pemerintah. Mari kita baca ayatnya yang ke-13. Ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Berarti di sini di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Berarti di sini menuntut kita supaya taat kepada raja. Raja itu adalah pemerintah. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan pun yang hidup di dalam satu negara, berarti kita harus taat kepada pemerintah kita. Pemerintah kita berarti pemerintahan tertinggi kita siapa? Presiden. Kita hidup berarti kita harus taat kepada presiden. Kepada apa lagi? Kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kepada apa? Kepada Pancasila. Berarti kita dituntut taat kepada pemerintah. Kalau anak-anakku perhatikan baik firman Tuhan di dalam Matius 22 ayat 15 sampai dengan 22. Di situ ada orang-orang atau ahli-ahli Farisi, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu mau datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Mereka mencobainya bagaimana? Mereka berkata gini-gini. Mereka berkata demikian. Tuhan, apakah kami boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Tuhan Yesusnya berkata kepada mereka apa? Tuhan Yesusnya bilang begini, coba kamu tunjukkan uangnya. Ada gambar siapa di situ? Ada gambar Kaisar. Lalu Tuhan Yesusnya berkata kepada mereka apa? Hendaklah kamu berikan apa yang menjadi bagian Kaisar dan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Tuhan Yesus saja mengajarkan kita supaya taat kepada pemerintah. Berarti di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan pun harus tunduk kepada pemerintah. Sekarang apa sih yang diperintahkan pemerintah kepada kita? Anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas, ayo yang belum vaksin, vaksin. Untuk mensukseskan program pemerintah sehingga corona ini cepat berlalu, sehingga kita kembali bersekolah lagi dan bertemu. Dan kita harus tetap berdoa untuk bangsa dan negara kita.
Kita sebagai anak Tuhan dituntut untuk berdoa untuk bangsa dan negara kita, supaya Tuhan jagai, baik itu presiden kita, baik itu segala program-program yang dijalankan oleh pemerintahan kita, biarlah Tuhan turun campur tangan. Apalagi di dalam kondisi corona seperti ini, kita berdoa supaya cepat berlalu, sehingga kita kembali berkumpul dan kita kembali bersekolah di sekolah kita. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, yang ketiga tadi apa? Kita sebagai anak-anak Tuhan yang dimerdekakan, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepada pemerintah. Dan yang keempat, yang terakhir nih, yang keempat adalah tidak menyalahgunakan kemerdekaan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memaknai benar kemerdekaan itu di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu di dalam kehidupan kita. Di ayatnya yang ke-16 ini berkata, anak-anak perhatikan Alkitabnya, Mr. Jeffrey bacakannya buat kita sama-sama. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukanlah seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Dan ayatnya yang ke-17 itu berkata, hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Di sini dikatakan di ayat 16 tadi bilang apa? Hiduplah sebagai orang-orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan. Berarti kita sudah dimerdekakan. Firman Tuhan saja berkata bahwa jangan sampai kita menyalahgunakan kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak sekolah, apa sih kemerdekaan di dalam kita sebagai anak sekolah itu? Sekarang itu apa sih kemerdekaan kita? Mungkin kita berkata bahwa, wow, saya dikasih handphone. Dulunya bersekolah tidak pegang handphone, tapi sekarang saya pegang handphone. Akhirnya kita bebas untuk menggunakan handphone itu. Tetapi kita harus mempergunakannya dengan baik. Kegunaan handphone yang diberikan kepada kita itu untuk apa? Ternyata kegunaan handphone yang orang tua berikan kepada kita adalah orang tua menginginkan supaya kita belajar. Kita menggunakannya untuk belajar. Karena kita masih belajar jarak jauh, pergunakan alat itu dengan baik untuk belajar. Tetapi kita kadang-kadang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Kita menyalahgunakan kebebasan itu. Belajar asal-asal tetapi ada gainnya yang lebih banyak daripada yang kita gunakan, lebih banyak daripada kita belajar. Oleh sebab itu mari kita pergunakan kemerdekaan itu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Pergunakan apa yang sudah diberikan, fasilitas yang sudah diberikan orang tua kepada kamu untuk belajar. Pergunakan itu dengan baik. Apalagi hal-hal positif yang di dalam hidup ini yang harus kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Kita harus bersyukur atas setiap anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita harus bersyukur atas keluarga yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Kita harus bersyukur dengan kejadian yang kita alami di dalam kehidupan kita, baik itu buruk, baik itu yang baik, di dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Karena rancangannya Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, kita harus mempergunakan kemerdekaan itu dengan baik. Jangan sampai kita menyalahgunakannya kepada hal-hal yang buruk, tetapi kita mau mempergunakannya untuk hal-hal yang baik, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap kehidupan anak-anakku sekalian. Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kembali kepada kita untuk kita tetap percaya dan kita tetap memahami bahwa sebagai orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus dengan kuasa darahnya, kita tidak boleh hidup sekehendak hati kita, tetapi hendaklah kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Kristus, yaitu dengan merdeka dari jajahan, yaitu keinginan-keinginan daging, menjadi anak Tuhan yang baik di dalam lingkungan kita. Yang ketiga, menjadi anak Tuhan yang taat kepada pemerintah. Dan yang keempat, kita tidak menyalahgunakan kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita.
Oleh sebab itu, biarlah firman Tuhan hari ini sampai di sini, dan biarlah firman Tuhan ini memberkati kita, dan biarlah firman Tuhan ini selalu mengingatkan kita di dalam setiap langkah hidup kita. Mari kita sama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu hari ini Bapa, yang mengajarkan kami, anak-anak-Mu, untuk hidup, memiliki hidup yang dimerdekakan oleh Engkau Bapa. Ajar setiap kami Bapa, tuntun setiap kami Bapa, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang selalu mengingatkan setiap langkah hidup kami dimanapun kami berada, sehingga jikalau kami salah melangkah, Engkau dapat mengingatkan kami, sehingga kami kembali kepada jalan-Mu yang benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, buat kemerdekaan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami, kepada bangsa kami Indonesia, kepada setiap kami umat Tuhan yang percaya kepada Engkau Bapa. Terima kasih buat semuanya Bapa. Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Engkau yang menyertai setiap kami dari awal ini, di pertengahan hingga akhirnya Bapa. Kami taruh semuanya ke dalam tangan dan perlindungan-Mu Bapa, sehingga semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terlebih pula juga kami menyerahkan sekolah kasih bagi bangsa ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan para pemimpin kami, baik itu kepala sekolah setiap unit, baik itu SD, SMP, SMA, dan juga koordinator kami Miss Grace, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kepada setiap guru-guru kami, juga Engkau yang menyertai, Engkau yang melindungi setiap kami, dan juga kepada setiap staf dan karyawan yang ada di SKPB. Terlebih pula juga kami menyerahkan setiap siswa-siswi yang ada bersekolah di sekolah kasih bagi bangsa. Kiranya Engkau juga yang menyertai setiap kami Bapa. Apa yang menjadi pergumulan kami, jikalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang lemah Engkau yang menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan aktivitas kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih anak-anakku sekalian. Sampai di sini dulu ibadah kita hari ini, dan sampai bertemu lagi kembali di Rabu spesial berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.